Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai saat ini masih memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Ada dua nikmat yang biasanya manusia itu tertipu padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang biasanya manusia itu tertipu padanya. Yang pertama itu adalah nikmat sehat. Yang kedua, nikmat diberikannya kita waktu luang. Banyak orang yang saat ini dalam keadaan sehat walafiat, apakah ada waktu untuk datang ke majelis ilmu? Belum tentu. Begitu juga dengan sebaliknya. Ada seseorang yang ingin datang ke majelis ilmu, tapi pada saat itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa sakit, maka dia tidak bisa ke sini. Oleh karena itu, kita yang ada di Masjid Al-Jihad ini adalah termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya apa? Karena kita sudah mempunyai nikmat yang dua ini. Yang tadi yang pertama apa, Bapak Ibu? Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingin seorang hamba itu menjadi baik, maka dia akan dipahamkan tentang agama, maka dia akan dibuat tertarik oleh Allah untuk belajar agama. Salah satunya adalah melangkahkan kaki kita untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya. Yang pertama, ketika kita menuntut ilmu atau datang ke sebuah majelis, mungkin kebanyakan dari kita sudah mengetahui yang namanya manusia, kita selalu saling mengingatkan, termasuk yang berbicara di depan ini. Kalau kita duduk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah orang yang berkumpul seperti ini, di majelis-majelis itu, di dalamnya dibacakan Al-Quran, kemudian dia paham, kemudian dia praktekkan apa yang dia pahami tersebut, kecuali Allah akan selalu merahmati kita selagi kita duduk di sini. Berapa menit pengajian mah, berapa menit, Ibu, jangan berapa jam, karena ini adalah pengajian, bukan penantian. Kalau pengajian lama-lama
Gimana respon kita kalau lama? Oh, pantat kita mah udah panas Pak Ibu. Kalau pengajian, kalau misalkan dangdutan beda, 2 jam mah kurang. Kalau pengajian 2 jam, terlalu lama. Yang kedua, selain rahmat Allah itu turun kepada kita, jadi malaikat ini meliputi kita. Malaikat ini sudah penuh di sini, mendoakan kebaikan kepada kita. Kenapa malaikat nggak kelihatan? Nanti kita bahas kalau ada jadwal lagi ya. Itu Ibu ya. Yang selanjutnya ini yang paling keren. Wa dzakarahumullahu fima indak. Kata Rasulullah, Allah itu menyebut nama-nama orang yang ada di sini ini di depan para malaikatnya. Awas kata Allah teh, lihat hambaku, bangga Allah teh melihat kita duduk di majelis ilmu. Gimana kita tidak bangga Bapak Ibu? Harusnya orang-orang yang berada di majelis ilmu itu harus bangga karena namanya disebut satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikatnya. Cuman selalu ada cumannya. Kalau kita ngaji mah harus ada beberapa yang kita perhatikan. Yang pertama, yang paling utama adalah niat kita. Niat Bapak Ibu, niat. Orang yang niatnya salah sudah tidak ada gunanya. Bahkan yang pertama masuk neraka siapa? Orang kafir atau ustadz? Ustadz yang pertama kali masuk neraka. Ini diperhatikannya Bapak Ibu, guru-guru kita. Ini yang berbicara ini sebenarnya menasihati diri sendiri. Saya baca hadisnya panjang sekali. Yang pertama yang diseret ke dalam api neraka sebelum orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani itu adalah 3 orang. Yang pertama adalah orang alim dan qori. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata orang alim ini? Ya Rob, wahai Tuhanku, aku menuntut ilmu, kemudian aku punya ilmu, kemudian aku amalkan hanya semata-mata mengharap wajah-Mu ya Allah. Kata Pak Ustaz. Apa kata Allah? Kazabta. Kamu dusta kata Allah. Dusta kamu teh. Sesungguhnya kamu mengajarkan ilmu kepada seseorang itu hanya ingin disebut orang alim. Faqad qil kata Allah. Dan engkau sudah menerima titel itu di dunia. Di sini, di akhirat maksudnya ya, tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Orang-orang ketika niatnya pergi ngaji hanya ingin melihat ustadz, dapat dia. Melihat ustadz dapat. Foto-foto dengan ustadz dapat. Biar bisnisnya lancar, dikasih oleh Allah Bapak Ibu. Dikasih semuanya. Tetapi hanya sebatas yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau di akhirat? Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Batal semua apa yang dia niatkan, apa yang dia lakukan, yang dia dapatkan hanyalah api neraka saja. Makanya kita perbaiki sekarang niat kita. Oleh karena itu, berapa banyak di antara kita yang ngaji tapi tidak tenang setelah ngaji teh. Kita ngaji, sering ngaji, tapi hati teh nggak tenang. Ada yang salah dengan niat kita. Padahal Rasulullah sudah mengatakan, orang yang duduk di majelis ilmu, orang yang berkumpul-kumpul membaca Al-Quran, sholawat, zikir, dan lain sebagainya, pasti dia akan diberikan ketenangan dalam hatinya. Tapi kalau sudah selesai misalkan kajian, hayo aja ngumbar ngamber begitu teh Bu ya, membicarakan aib-aib tetangga, saudara, kerabat,
Belum, berarti ngajinya mah belum benar. Niatnya belum benar. Kalau niatnya sudah benar, dijamin apa? Sakinah dalam hati kita. Tenang. Allah tanamkan ketenangan dalam hati kita. Siapapun itu mah Bapak Ibu. Kalau niatnya benar. Yang kedua, yang akan masuk neraka yang pertama kali sebelum orang kafir adalah orang yang suka sodakoh. Kenapa kok orang yang suka sodakoh yang pertama kali masuk neraka? Ketika ditanya, fama amilta fid dunya, kata Allah, nikmat yang aku berikan kepada kamu di dunia itu kau habiskan, kau gunakan untuk apa? Si hamba menjawab, ya Allah, dengan hartaku ya Allah, saya sodakoh, saya infakkan harta sebagian harta saya, hanya semata-mata mengharap wajahmu, kata orang yang dermawan ini. Apa kata Allah? Kazabta, kamu dusta, kata Allah. Dusta kamu teh. Sesungguhnya engkau bersodakoh, menginfakkan sebagian hartamu hanya ingin disebut dermawan. Faqad qil, kata Allah, engkau sudah mendapatkan titel itu di dunia. Si bapak eta, si ibu yuk dermawan pisan. Apalagi misal ini Bapak Ibu, mudah-mudahan di sini mah tidak ada sudah berhaji, misal ada orang yang tidak dipanggil haji marah. Bukan begitu. Mau dipanggil haji, mau dipanggil tidak, tetap lillahi ta'ala. Gitu aja. Mau dipanggil ustadz atau tidak, biasa we. Tidak mengubah posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika kita bangga, pas haji, ada seseorang di antara kalian yang melakukan sepanjang hidupnya itu, dia melakukan perbuatan ahli surga. Perbuatan ahli surga sepanjang hidupnya itu. Catatan takdir, sejengkal lagi dia akan masuk surga. Maksudnya adalah di akhir-akhir hayatnya itu, sebelum dia mati, dia melakukan perbuatan ahli neraka sehingga dia masuk neraka. Na'udzubillah. Sebaliknya kata Rasulullah, ada di antara kalian yang sepanjang hidupnya melakukan perbuatan ahli neraka, tetapi di akhir-akhir hidupnya dia habiskan untuk melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga, maka dia masuk surga. Kebalik. Jadi nggak boleh orang misalkan tatoan, si eta mah ahli neraka. Nggak boleh seperti itu. Walaupun hari ini banyak di antara kita masih melakukan kemaksiatan, tetap yang namanya pintu taubat dari Allah itu terbuka seluas-luasnya. Siapa di antara kita yang tidak ada dosa di sini Bapak Ibu? Siapa berani angkat tangan? Nggak ada. Termasuk yang berbicara ini justru lebih banyak dosanya daripada Bapak Ibu. Tapi tenang, kata Allah, kalian menghadap kepadaku, kata Allah, dengan membawa segunung dosa. Kemudian engkau bertaubat, aku ampuni dosa-dosamu. Walaupun pelaku maksiat, Allah panggil hamba. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, padahal sering melakukan kemaksiatan, mabuk hayu, judi hayu, berzina hayu. Apa kata Allah? Wahai hambaku yang melampaui batas. Hamba dipanggil hamba. Kita manusia mah apa sih? Pasti bahasa kita mah kasar bahasa kita. Kalau melihat tetangga kita, teman-teman kita misalkan melakukan perbuatan yang tidak kita inginkan, tapi masya Allah, Allah luar biasanya Allah teh. Wahai hambaku yang melampaui batas, jangan berputus asa atas rahmat Allah. Engkau membawa dosa sebanyak buih yang ada di lautan, setinggi gunung. Engkau menghadap kepadaku, engkau bertaubat, maka aku akan ampunanku datang seluas itu juga, kata Allah. Kurang apa lagi coba? Salah satunya itu di sini. Makanya umur-umur segini nih, umur 40 tahun, 50 tahun, 60, sudah ada kan 40 tahun, 50 tahun ada 50 tahun. Pada KM ada 50 tahun sekarang.
50 tahun. Berarti berapa lagi meninggal? 10 tahun lagi. Rasulullah bersabda, saya bacakan dalilnya Bapak Ibu. Wa kullu syai'in hasadu wa hasadu ummati baina 60 wa 70. Segala sesuatu itu ada masa panennya. Padi berapa bulan? 3, 6. Bebas saya Bu, terserah mau 5 monggo. So 4 bulan. Apalagi timun berapa bulan? Tomat berapa bulan? Semua ada masa panennya. Kata Rasulullah, panennya umatku ketika malaikat maut itu datang, melihat satu-satu, setiap detik, setiap saat kita sudah diintai oleh malakul maut. Antara umur berapa? Sittin wa sab'in. Antara 60 tahun sampai 70 tahun baru deh mati kita tuh. Makanya anak-anak seperti ini Bu, jangan dimarahin. Datengin yang cewek yang cowok, datang anak-anak kecil, suruh ngambil ini, enak senang anak-anak mah Bapak Ibu. Nah jangan tidak boleh. Sikap kita yang seperti ini yang membuat anak-anak itu tidak betah di masjid. Akhirnya kemana anak-anak? Keluar bahasa kebun binatang jadinya teh. Setidaknya kan di sini mah dia nggak berani bilang kebun binatang. Nah, gitu biarkan yang seperti ini Bu. Apalagi kalau sholat silakan atur sapnya. Karena mereka ini adalah generasi yang akan datang. Kita ini mas sebentar lagi mati. Yang umur 6 tahun, 60 tahun tuh introspeksi diri, muhasabah, lihat kaca. Kamu sudah 60 tahun. Berarti beberapa hari lagi, beberapa bulan lagi. Tapi kita doakan bersama, mudah-mudahan panjang umur tur berkah. Itu yang penting. Panjangnya doang umur, tapi masya Allah maksiatnya doang tuh sia-sia. Bisa jadi yang meninggal duluan itu adalah bapak ibu yang ada di sini. Saya belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan, bapak ibu yang duluan. Gitu. Da Allah mah terserah. Sama ya. Di dunia kita bisa anti hukum, anti peluru misal, anti peluru. Dia pakai anti peluru di bedil misalkan, aman. Dia kebal hukum aman. Tapi tidak ada di antara manusia yang hidup di muka bumi ini kebal dengan kematian. Kalau sudah waktunya mati, nggak bisa ditunda-tunda lagi. Tapi tidak usah khawatir. Apakah Bapak Ibu takut mati? Benar. Kenapa takut mati Bapak Ibu? Karena cinta dunia selesai. Kita mah cinta dunia, makanya takut mati. Cinta dunia, takut mati. Inilah fitnah di akhir zaman ini adalah cinta dunia, tapi dia takut mati. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya dunia mah selagi masih hidup pasti kita diuji. Siapa yang tidak pernah diuji di sini? Enggak mungkin. Bahkan manusia yang paling mulia sedikit pun, manusia yang paling mulia ini siapa yang manusia yang paling mulia di muka bumi ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia yang paling mulia. Ada nggak ujiannya? Banyak, bukan ada lagi. Banyak ujiannya, lebih banyak daripada kita. Kita mah tuh ujian sedikit saja ya Allah, ngeluhnya minta ampun. Ngeluhnya minta ampun. Seakan-akan paling gede ujiannya teh. Padahal kita sudah baca di setiap ketika tahlilan dibaca. Semua dibaca ketika sholawatan dibaca. Hafal ibu bapak teh apa ayatnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hafal Pak Ibu. Tapi kita tidak meyakini. Makanya saya katakan banyak orang yang beriman kepada Al-Quran tetapi tidak benar-benar mengimani.
Paham sampai di sini? Kita mau beriman tapi tidak benar-benar mengimani. Ya Allah, meni ujian Nabi teh. Misalkan gede pisan, nggak bisa pun pingin bunuh diri. Padahal Allah sendiri yang mengatakan, aku memberikan kalian ujian, pasti kalian itu bisa mengatasinya. Jadi serahkanlah kepada Allah. Jadi pertama, bagaimana cara kita yang pertama? Sholat. Bukan ke manusia dulu curhat tapi curhat nama ke Allah. Allah pokoknya nama. Makanya benerin tauhid kita teh. Ke Allah ada masalah, sholat, minta langsung ke Allah teh. Semua sudah ada dalam sholat kita. Apalagi ketika Bapak Ibu bacaan duduk antara dua sujud. Bacaan duduk antara dua sujud. Rabbighfirli. Apa artinya? Ya Allah, ampunilah abdi. Tak itu bahasa Inggris nama Bu. Warhamni itu, warfa'ni, warzuqni. Lengkap bacaan duduk antara dua sujud saja. Kalau kita sudah diampuni oleh Allah, selesai. Kita minta rezeki kepada Allah, beres. Hanya saja di kita ini sebagai orang tua, ujian kita sekarang adalah terlalu khawatir terhadap masa depan anak kita. Terlalu khawatir, tetapi tidak melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa petunjuk kita? Al-Qur'an. Jangan sekadar dibaca doang, tapi pahami. Al-Qur'an menyuruh kita apa coba Bapak Ibu? Didik anak-anak kita ini supaya dia paham tentang agama. Kalau dia soleh, kalau dia solehah, Allah sudah jamin rezekinya. Allah sudah jamin rezekinya. Kita sudah hafal semua. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Pokoknya nama semua yang hidup di muka bumi ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana keimanan kita sekarang? Kalau sudah ada masalah mah hilang Allah teh. Ke teman dulu, Allah mah kedua. Ini yang salah. Jadi kita tidak usah khawatir. Didik anak. Makanya anak di sini mah alhamdulillah Bu, Masjid Al-Jihad salah satu masjid yang anak-anaknya paling banyak. Ngaji teh rame di sini. Ajarin dulu Quran yang benar, ngaji yang benar. Baru ngafalin Quran minimal lah juz ke-30. Juz ke-30 lah minimal. Juz 30 itu. Ini PR kita sekarang teh ya, jadi orang tua. Soalnya zaman fitnah sekarang mah seakan-akan HP itu pengganti daripada orang tua. HP pengganti daripada orang tua sekarang. Dari kecil sih. Kasih aja HP biar diem. Kasih HP dari pagi sampai pulang sekolah HP lagi main game. Ketika main game akhirnya apa? Keluar kebun binatang. Ibu kalau tidak marahin anak ibu, tanggung jawabnya di hadapan Allah luar biasa. Ibu membiarkan kemaksiatan. Ibu membiarkan karakter anak supaya anak itu terbiasa mengatakan hal-hal yang kotor, hal-hal yang kasar. Masih anak-anak kecil. Kalau itu sudah jadi karakter mereka, susah nanti kalau sudah besar. Makanya beliin HP enggak? Kalau enggak beliin HP saya bakar. Kalau nggak beliin HP rumah saya bakar. Kalau nggak beliin HP saya begini. Akhirnya apa? Anak pan ngelunjak. Ajari anak tata krama. Ajari anak adab. Ajari anak akhlak. Berapa banyak sekarang anak-anak kalau minta uang gimana? Nangis. Nangis dulu minta uang baru dikasih. Harusnya pendidikan Islam itu jangan dikasih. Harus ajari anak bagaimana cara minta yang baik. Sehingga anak itu mikir, oh kalau saya nangis mah nggak dikasih sama mama. Oh kalau nangis mah nggak dikasih sama ayah. Berarti mintanya harus baik-baik. Ketika dia minta baik-baik ibu kasih, itu akan menjadi karakter dia. Kenapa sekarang fitnahnya demikian? Contoh ibu ya. Ketika HP anak diambil oleh ibu, marah nggak anak-anaknya? Marah. Karena HP itu pengganti dari orang tuanya. Banyak orang tua kemana sekarang? Ngebiarin beda anak.
sehingga anak itu sudah berteman dengan HP, seakan-akan HP itu sudah menjadi orang tuanya. Diambil HP, orang tuanya dimarahin. HP mah disayang. Fitnah sekarang mah ujian kita sebagai orang tua yang sekarang. Boleh main HP boleh, tapi harus dikontrol. Boleh harus dibatasi. Nah, apalagi yang dia tonton sekarang mah Bapak Ibu, Masya Allah luar biasa sekarang. Nah itu dia Bapak Ibu ya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut yang tadi. Orang yang di dunia ini pasti diuji, semua diuji, baik itu dari kekurangan harta. Siapa di antara kita yang kurang harta di sini? Gak usah malu-malu Bapak Ibu ya, semua kurang. Manusia mah kurang, kurang. Gaji 2 juta kurang gak sebulan? Kurang. 5 juta sebulan? Kurang. 10 juta? Kurang. Bener kurang Bapak Ibu. Kenapa saya bilang kurang? Yang tadinya 2 juta gaji suami misalnya, aktivitasnya rada tidak jauh. Gaji 5 juta sudah mulai ke salon. Gaji 10 juta kredit mobil, dan gak cukup 10 juta. Gaji 20 juta KPR rumah, tetap itu bergulir, gak bakal selesai. Itulah manusia Bapak Ibu, gak pernah merasa cukup. Aneh ada manusia kalau pernah merasa cukup mah. Tapi makanya itulah dia ilmu mengajarkan kita untuk apa? Merasa cukup. Makanya kata Rasulullah, kaya bukan kayanya banyak harta Bapak Ibu, tapi kaya itu adalah adanya di mana? Di hati. Alhamdulillah, di hati kaya teh. Tapi kemiskinan berada di mana? Kemiskinan, miskin ada di mana? Kata Rasulullah, kekayaan itu ditempatkannya di hati, sedangkan kemiskinan diletakkannya di mata. Ibu, bapak punya kulkas 1 pintu, ngelihat tetangga pintunya 2, beda jadinya. Bapak itu kok sega nama kulkas terus naon kayaknya rusak atau apa? Kayaknya mah kulkas 2 pintu enak deh. Enak. Itulah dia kemiskinan, kefakiran itu diletakkannya di mata. Oleh karenanya berapa banyak suami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat disebabkan oleh istri. Gitu. Dalam perempuan sifatnya bagaimana? Ada 2 sifat perempuan. Pertama, lebih dominan perasaannya. Yang kedua, cepat berubah-ubah. Contoh, dibawain makanan misal enak, alhamdulillah ayah terima kasih banyak, I love you forever. Contoh, you are the best in my life. Contoh nih Ibu, kamu terbaik. Nanti sore suaminya melakukan kesalahan tanpa disadari. Udah dia mah, kamu mah gini dah tuh. Kata saya juga, kamu mah nggak ada baiknya. Itu perempuan. Nggak ada baiknya. Makanya Rasulullah menyebutkan bahwa perempuan kebanyakan masuk neraka. Kenapa? Ya Rasulullah, apakah dia kufur kepada Allah? Kata sahabat, tidak. Kata Rasulullah, dia kufur kepada suaminya. Dia tidak bersyukur kepada suaminya. Makanya kebanyakan perempuan itu masuk neraka. Termasuk perempuan atau istri suka mengumbar-umbar aib suami. Di Al-Quran kita sudah baca, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pak laki-laki itu teh selimut pakaian buat ibu, bapak-bapak juga selimut bapak-bapak teh ibu-ibu. Benarnya mah arti daripada pakaian tersebut adalah ketika seorang istri dibicarakan oleh suami itu disemprot, karena ada suami soalnya. Nanti kita bahas Bapak Ibu ya, suami, istri atau rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebab susah sakinah mawaddah warahmah jamaahnya ibu-ibu nggak bisa, harus ada bapak-bapak. Nah bapak-bapak lagi disemprot, ibu-ibu juga disemprot dengan ilmu bukan dengan nafsu. Ya tadi itu sampai mana tadi? Ibu-ibu ya, bapak-bapak membicarakan tentang aib istri.
Padahal itu sama dengan membicarakan aib sendiri. Nah, contoh jalan-jalan ya jalan-jalan. Hayu kata jalan-jalan, terlambat istrinya. Biasa si teteh masuk gitu ngobrol di depan umum. Kayak belum ininya, belum dandan, belum di kamar mandinya sok lami misal, belum di sini lama. Akhirnya orang teh tahu suami bapak teh itu sebenarnya mengumbar aib sendiri, bukan mengumbar aib istri saja, termasuk perempuan, para istri. Jangan mengumbar aib suami. Kalau ibu mengumbar aib suami, sama artinya mengumbar aib sendiri. Makanya ibu-ibu, kalau suaminya bermasalah, jangan curhat ke orang tua, tapi curhat ke mertua. Itu pendidikan Islam. Karena mertualah yang tahu bagaimana sifat suami. Bapak-bapak juga, kalau istri bermasalah, jangan curhat ke orang tua. Terkadang orang tua teh ngedukung, ceraikan, selesai urusan. Cerai langsung. Udah biarin aja dia mah, gak usah dikasih ini. Terkadang ngedukung orang tua. Kalau kita curhat ke mertua, kan orang tua kita mah nggak tahu, mertua mah tahu dianya bagaimana sifat suami. Bapak-bapak juga curhatnya ke mertua, bagaimana sifat istri. Begitulah cara Islam teh mengajarkan kita bagaimana berumah tangga yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Gitu Bapak Ibu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya. Nah, tadi tetap Ibu, yang rezeki tadi teh kita garis bawahi. Ibu teh Pak Ustaz, saya teh udah tos ngadoa ke Allah teh Pak Ustaz. Ngadoa? Bener Ibu teh ngadoa kata saya teh. Ibu maca doa kali. Bedakan Ibu ya. Maca doa dengan ngadoa. Kalau ngadoa mah Ibu paham, Ibu resapin ta. Bu tahu tujuan Ibu teh berdoa. Kalau baca doa mah banyak, Ibu, semua orang bisa baca doa tuh Arab baca, Bu Arab tuh baca semuanya. Tapi apakah kita paham dengan doa tersebut? Tidak. Makanya kalau berdoa mah yang kita pahami saja. Ibu pakai bahasa Sunda, alhamdulillah kalau hafal Arabnya, terus ngerti yang bahasa Arab teh, itu lebih baik. Tapi kalau kita tidak paham bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, ya Allah, saya butuh rezeki, ya Allah. Berikanlah saya rezeki, ya Allah. Saya butuh rezeki 2 juta misal. Ibu aja minta ke Allah teh. Ya Allah, anak saya teh begini, ya Allah, tolong carikan jodoh atau apa dan lain sebagainya. Pakai bahasa Sunda boleh Ibu. Yang pakai bahasa Inggris silahkan. Yang penting Ibu paham. Yang tanpa disadari ibu-ibu, biasanya pan di rumah tuh ibu-ibu tuh ngurusin anak. Berat, Ibu, berat ngurusin anak. Berat. Bapak-bapak kalau diserahin anak umur 2 tahun, seharian gue sama anak umur 2 tahun. Langsung. Gak bisa bapak-bapak, Ibu. Makanya kodratnya perempuan itu bisa ngurus anak. Dalam mengurusnya tersebut, pasti ada kekesalan dalam diri kita. Secara tidak langsung itu teh ngadoa ke anak. Nah, Ibu dak teh meni bangor pisan. Doa eta teh, Bu. Jangan gitu sekarang mah. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh. Tak gitu. Ini bangor teh. Doa itu namanya doa. Kenapa? Syaratnya sudah terpenuhi. Bu paham di sini dari hati. Komo kalau misalkan bahasa syaitan ini bangor. Bahaya teh Bu. Dibalik sekarang mau diganti, ya. Itu sebenarnya doa yang cepat diijabah teh. Kita paham, kita resapi, kita mengerti, langsung ke anak. Secara tidak langsung. Tapi Allah masih memberikan kita kesempatan Bapak Ibu. Selalu memperbaiki diri kita setiap harinya. Dengan begini ya Bapak Ibu. Misalkan dengan ngaji ini, kalau sama saja ngaji, setelah ngaji sama aja setelah pulang dari ngaji. Biasa sifat perempuan Ibu yang tadi saya jelaskan. Saya kasih contoh. Teteh dari mana teh? Oh, dari Ujung Berung di pasar. Sekarang teh ada, atau di Indomaret misal teh. Dari mana Indomaret? Tahu nggak ada diskon? Banyak di sini teh diskonnya, ada ini, ada ini. Saya lihat si teteh eta, ternyata si teteh nggak nyangka saya teh. Padahal tehnya masih banyak hutangnya. Tahu nggak beli jajanan gitu mah ada, bayar hutang mah henteu. Berdua Ibu berdua.
Datang satu lagi perempuan, makin rame jadinya teh Bu, diulang yang tadi teh. Kayak naon, ini si teteh eta tadi ningali di Indomaret. Heunya kata yang ketiga. Jalan we lagi gosipnya teh. Datang yang keempat, lebih rame lagi, susah berhentinya. Sifat perempuan. Laki-laki di mana Di pasar, selesai. Dari mana? Indomaret, beres. Kalau ada laki-laki yang kayak ibu-ibu, perlu dipertanyakan itu. Jarang pokoknya laki-laki seperti itu mah. Kalau perempuan mah Masya Allah, kalau sudah lebih dari satu, rame. Padahal bahayanya lisan itu, bahaya lisan itu. Tanpa kita sadari bahayanya lisan. Nih Ibu ya, ketika Sofiyah, istrinya Rasulullah, minta izin doang, minta izin. Karena saat itu Rasulullah berada di rumahnya Aisyah, bersama Aisyah lah. Sofiyah minta izin ke Rasulullah. Akhirnya Rasulullah keluar, ngobrol sebentar sama Sofiyah. Siti Aisyah ini pencemburu, cemburu pisan. Makanya ibu-ibu kalau cemburu wajar, cemburu ya. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, hasbuk min Sofiyati kadza wa kadza. Ya Rasulullah, cukuplah Sofiyah itu ya Rasulullah begini, kata Aisyah. Enggak ngomong, ibu cuma isyarat doang begini. Apa maksudnya? Pendek. Sofiyah teh pendek. Ya Rasulullah, cukup Sofiyah itu. Hasbuk min Sofiyati kadza wa kadza. Segini ya Rasulullah, Sofiyah mah saking keselnya Aisyah. Ini kan giliran gue, giliran saya. Pas Rasulullah teh ngobrol sama Sofiyah, padahal Sofiyah mah minta izin doang sebentar. Aisyah ya, ibunda kita saking cemburunya, cukuplah Rasulullah Aisyah itu Sofiyah itu begini. Pendek Aisyah teh. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law mujizat bima'il bahr lama jazathu. Wahai Aisyah, engkau sudah mengatakan kata-kata. Seandainya kata-kata kamu ini dicemplungkan ke laut, kotor lautan itu. Belum berbicara, hanya sekedar gini doang, Ibu. Sofiyah pendek. Kita mau terbuka, kita mau bener tak? Cina kita mah rame kita. Makanya sekarang mah Allah masih memberikan kesempatan sebelum mati. Sebelum kita mati, ayo kita perbaiki sekarang mah. Seakan-akan kita mah kalau membicarakan keburukan orang, kita paling benar. Kita paling benar. Padahal Allah teh sayang kepada kita. Kenapa saya bilang demikian, Bapak Ibu? Karena Allah menutup aib kita. Ibu tahu nggak aib saya? Enggak kan? Kalau ibu tahu aib saya, ibu nggak akan mau duduk di sini. Nggak akan. Kalau dosa itu ada baunya Bapak Ibu. Ada baunya di dosa. Ibu nggak akan mau duduk bersama saya di sini. Saking banyaknya dosa. Tapi Allah dengan rahmatnya, Bapak Ibu, ditutup aib kita teh, ditutup. Jadi nggak usah merasa sok paling bener. Saking sayangnya Allah kepada kita, ditutup aib kita teh, Bu. Artinya apa? Hayu mulai sekarang kita rubah diri kita. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada pertanyaan? Tidak apa-apa Bu, kalau saya membuka sesi tanya jawab. Tapi kalau waktunya sudah habis, kita tutup. Mudah-mudahan kita nanti diberikan kesempatan lagi untuk bertemu, Pak Ibu ya, sehingga kita bertambah ilmu kita, semakin berkah umur kita, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, kemudian kita praktekkan. Itu inti nama. Maka kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benarnya dari Allah, yang salah mah dari saya pribadi. Ibu, Bapak enggak usah ikut saya kalau salah. Itu Ibu ya, karena kejahilan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.